Selamat malam, Shalom. Saudara-saudara, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Tentu kita menikmati kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Hari ini, Kamis, tanggal 10 September tahun 2020, kita jumpa lagi dalam program Renungan Malam yang disiarkan dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Baik saudara, tentu kita semua sudah mempersiapkan diri ada di depan laptop atau depan televisi atau juga di depan HP kita, dan kita tentu siap untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Kami rindu selalu berjalan dalam terang firman Tuhan, agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Kami mau untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami menghadapi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Syukur dan terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan memampukan kami melewati hari ini dengan baik. Tuhan, kami rindu menyambut firman-Mu. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, malam ini kita akan membaca Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-54 sampai 59. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintahan." Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Amin. Saya mengambil tema cinta damai. Cinta damai. Saudaraku yang kekasih, ada ungkapan lebih mudah meruntuhkan keakraban atau lebih mudah menciptakan permusuhan daripada menjalin dan membangun perdamaian. Dan ini terbukti di dalam kehidupan kita. Begitu mudahnya keakraban, kebersamaan, keutuhan itu menjadi hancur. Saudara yang kekasih, memang kadang seorang berusaha untuk menciptakan persahabatan atau perdamaian dengan orang lain. Tapi karena satu hal, maka ini bisa hancur.
Kadangkala begitu banyak kebaikan yang telah kita buat, yang telah kita kerjakan, yang telah kita upayakan dalam kehidupan ini. Sampai kadangkala kita mengorbankan perasaan, mengorbankan diri untuk menjaga, membangun komunikasi yang baik. Tapi kadangkala hanya karena persoalan kecil, lalu kemudian ini menjadi hancur. Itulah keadaan dunia, saudara-saudara. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi di dalam dunia ini yang kadangkala berbeda dengan apa yang kita harapkan. Namun pada hari ini, saudara-saudara, pembacaan kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ayat ini, saudara-saudara, tidak dapat dipisahkan dengan pernyataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajak kita berdamai dengan musuh, di mana Tuhan Yesus mengajak kita supaya membangun kebersamaan dengan siapapun yang kadangkala kita anggap sebagai lawan atau musuh. Saudara, ini sangat dalam. Berdamai dengan musuh mengandung makna yang dalam. Berdamai dengan musuh berarti tidak lagi menganggap musuh itu sebagai lawan, sebagai musuh. Tetapi kita menghilangkan rasa kebencian, kita menghilangkan rasa ketidaknyamanan, kita menghilangkan rasa kecurigaan, lalu yang kita kedepankan adalah mengasihi. Tuhan Yesus menggunakan analogi dalam pembacaan kita ini. Konteks pemerintahan duniawi. Dalam konteks ini perlu berdamai dengan musuh supaya jangan diseret kepada hakim. Lalu kemudian hakim menyeret kita pada pembantu dan pembantu melempar kita ke dalam penjara. Saudara, ini analogi yang sangat menarik. Jadi kita diajak untuk jangan menciptakan permusuhan. Kalau ada permusuhan, bisa jadi kita dibawa ke pengadilan, bisa jadi kita dibawa kepada orang lain, lalu kita diperdamaikan. Kalau kita tidak bisa berdamai, kita dibawa lagi ke tempat yang lebih tinggi. Pokoknya ini sangat ribet dalam hidup kita. Makanya jangan menciptakan permusuhan, saudara-saudara. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa hal kerajaan sorga juga demikian. Bahwa jangan sampai kita diserahkan pada hakim, dilemparkan dalam penjara. Jangan sampai kita dihakimi, lalu kemudian kita dibuang ke dalam tempat yang penuh dengan ratapan, kertakan gigi, penuh dengan penderitaan. Jangan demikian. Karena itu kita diajak di sini untuk melihat bahwa di zaman ini jangan lagi ada permusuhan, tetapi perdamaian dengan orang lain. Sebuah kebenaran yang harus kita bangun, yang harus kita pahami untuk saling mengerti, saling menerima satu dengan yang lain. Dan firman ini, saudara-saudara, dengan tegas mengajak kita bagaimana berdamai dengan sesama, berdamai dengan musuh. Kalau ini kita lakukan, saudara-saudara, maka kita punya kehidupan yang lebih tenang, lebih bahagia. Memang banyak orang mengatakan susah. Banyak orang mengatakan, saya tidak mau lagi, saya sudah merasa hancur, saya sudah merasa tidak berdaya, saya sudah diperlakukan begini, untuk apa lagi mau berdamai. Tapi saudaraku yang kekasih, kalau kita mengedepankan tentang kedamaian, apa yang kita peroleh? Hidup kita menjadi tenang, kita menjadi merasa damai, merasa bahagia. Kalau kita mengedepankan keperdamaian, saudara-saudara, maka kita punya suasana kehidupan di mana Allah bisa mendengarkan semua yang kita sampaikan. Kita doakan, yang kita nyatakan pada Tuhan. Karena bagaimana kita mau memaafkan, bagaimana kita mau hidup damai dengan Tuhan, kalau dengan sesama saja tidak bisa. Bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita, kalau kita sendiri tidak bisa berdamai dengan orang lain. Karena itu bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, jika engkau berdoa lalu mengingat ada suasana di mana kita belum berdamai dengan orang lain, Tuhan katakan pergi dulu berdamai supaya hidup kita bisa tenang, doa kita didengarkan oleh Tuhan. Ini sangat dalam sekali. Memang di sini dibutuhkan pengorbanan, tetapi untuk melakukan semuanya ini, maka langkah yang kita lakukan adalah undanglah Roh Kudus di dalam hidupmu. Undang Dia, saudaraku, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Sesakit-sakitnya perasaan kita, setidak nyamannya kita, saudara-saudara, tapi ketika ada Roh Kudus kita undang,
maka kita akan dimampukan. Dan Roh Kudus akan mengarahkan hati kita untuk selalu mengedepankan yang terbaik dari firman Tuhan, yaitu mengasihi, berdamai dengan siapapun. Saya percaya saudara-saudara, bahwa ketika kita hidup di zaman yang canggih ini, ketika kita berada di suasana di mana kita merasakan kehidupan yang serba baik saudara-saudara, lalu kemudian kita membuka hati pada Tuhan, kita persilakan Roh Kudus bekerja, maka saudara-saudara, kita akan berjuang untuk melakukan yang benar di mata Tuhan. Buat yang baik, lakukan yang benar, berdamai dengan siapa saja, hidupmu akan tenang, hidupmu akan bahagia. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan mengasihimu, dan kita akan boleh melewati kehidupan ini dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama menyanyikan NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kami tahu bahwa Engkau selalu menginginkan kami hidup dalam suasana tenang dan damai. Kami tahu bahwa Engkau selalu menginginkan agar kami boleh menikmati hidup ini dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Tuhan selalu berjuang ada dalam hidup kami, dalam diri kami. Ajar kami juga untuk membuka diri, mempersilahkan Roh Kudus bekerja, agar hidup kami boleh tenang, boleh damai, boleh bahagia. Nama Tuhan akan selalu kami muliakan, kami agungkan, dan kami puji. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Biarlah firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Dalam kekuatan cinta kasih Roh Kudus, kami akan menjadi pelaku firman di dalam dunia. Bapa di sorga, bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan ini. Untuk anak-anak kami Engkau berkati, untuk usaha dan pekerjaan kami juga Tuhan selalu memberkati, sehingga kami memperoleh apa yang kami rindukan. Untuk pergumulan-pergumulan kami Tuhan, mampukanlah kami melewatinya dengan tenang dan sabar, karena kami tahu Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi satu helai rambut pun di kepala kami Tuhan tahu, dan karena itu Tuhan yang akan menolong kami melewati setiap pergumulan kami. Berkati jemaat-Mu, biarlah keutuhan kebersamaan selalu terbangun dengan baik. Biarlah jemaat-Mu hidup dalam sukacita, kedamaian. Mampukan kami melewati masa pandemik ini dengan baik. Bapa, Engkau juga menolong kami Tuhan untuk setiap pelayanan yang dikerjakan oleh majelis, baik kepanitiaan yang ada, tim-tim yang ada, termasuk tim multimedia, dan juga pelayanan-pelayanan yang dibuat untuk menyampaikan firman-Mu kepada jemaat. Kiranya semuanya ini berkenan bagi Tuhan.
Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan berkati, upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 Tuhan berkati. Juga ekonomi bangsa kami semoga akan terus meningkat, masyarakat boleh hidup dengan damai dan makmur. Juga Tuhan menolong kami akan upaya-upaya dari para medis dalam membantu saudara-saudara kami yang terpapar. Semoga kasih-Mu akan terus memampukan mereka mengerjakan semua dengan baik. Terima kasih Bapa. Malam ini kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Semoga kami tenang melewatinya. Besok kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menikmati keajaiban cinta kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Tuhan, sendengkan telinga-Mu, dengarkan doa kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami dan juga menuntun kami melewati malam ini. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, boleh mengikuti renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah setia menunggu dan menunggu renungan malam, sehingga kita semua akan terus diberkati oleh firman-Nya. Tuhan akan menolong saudara, menyertai hidupmu, memberkatimu selalu. Terima kasih, salam sehat. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Permisi Bu, ini saya datang bawakan dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, warga Jemaat Satria Kasih yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah mendapatkan dokumen berisi pemilihan penatua dan diaken. Dokumen ini dari panitia dan hari ini saya akan memperagakan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita melakukan bakal calon dan juga calon penatua dan diaken untuk Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai 2023. Dokumen ini saudara-saudara, jika kita sudah mendapatkannya, silakan kita buka. Dan dokumen ini berisi beberapa berkas yang dapat kita lihat nantinya. Yang pertama adalah panduan cara memilih bakal calon penatua dan diaken. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara membaca panduannya. Ini ada beberapa poin yang semuanya ditulis dengan baik, dicatat dengan baik. Yang kedua dokumennya adalah syarat kriteria bakal calon penatua dan diaken periode 2021 sampai 2023. Dan syarat penatua diaken ini silakan kita baca. Apa saja syarat penatua, apa saja syarat diaken. Sesudah itu dokumen yang ketiga adalah daftar nama pemilih dan bakal calon di kelompok kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada nama-namanya sudah lengkap, laki perempuan dan seterusnya. Berkas yang terakhir adalah surat suara. Nah, surat suara ini kita akan isi berdasarkan berapa kuota yang dibutuhkan di setiap kelompok kita. Jadi misalnya di kelompok kita akan memilih penatua 5 orang, demikian juga diaken 5 orang. Maka yang kita isi adalah 10 calon-calon yang dibutuhkan. Silakan kita tulis nama-namanya berdasarkan daftar nama pemilih dan juga bakal calon yang ada di lembaran ini. Nah, sesudah kita melihat dan memperhatikan, ketika kita akan mengisi, akan ada petunjuk dari gereja secara live streaming. Jadi di gereja nanti akan didoakan. Sesudah didoakan, ada waktu bagi kita untuk mengisi. Silakan Bapak Ibu mengisi masing-masing sesuai dengan kuota yang ada. Nah, sesudah itu
Kemudian kita melipat surat suara ini, kita lipat bakal nama-nama yang ada di dalam, dan kemudian kita memasukkan dalam sebuah amplop kecil yang disiapkan oleh panitia. Silakan masukkan di dalam kertasnya. Lalu kemudian lem, jangan lupa dilem, ya. Sesudah dilem, maka akan datang panitia ke rumah kita untuk membawa kotak. Kotak ini disiapkan dan kemudian kita memasukkan nama-nama yang kita sudah tulis. Kalaupun kita sudah memasukkan, kita tidak sempat misalnya tidak sempat dimasukkan di kotak, boleh diantar langsung ke kantor gereja di mana panitia juga menyiapkan kotak seperti ini. Saya kira demikian untuk perhatian kita. Mari kita bersama-sama berdoa semoga nama-nama atau semoga pekerjaan ini diberkati Tuhan, dan Tuhan akan memilihkan kita penatua, diaken yang akan melaksanakan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapak yang boleh hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perhatian kita mengikuti tutorial ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.